Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa tercinta yang dirahmati oleh Allah, bersua kembali bersama Indarwanto Hikmatologi. Kita akan mencoba untuk mengimplementasikan dan lebih tepatnya mengikuti dari saran dari tradisi sunnah Rasulullah Muhammad SAW bertalian dengan mukjizat Al-Quran. Kita ambil salah satu sabda Rasulullah Muhammad SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Rasulullah bersabda, siapa yang membaca khawatim atau akhir surah ke-59 Al-Hasr dari ayat 21 sampai 24, maka jika dibaca petang hari akan dijaga oleh 70.000 malaikat hingga pagi hari. Jika hamba yang membaca itu dalam ketulusan iman dipanggil oleh Allah meninggal, maka wafatnya dikaruniai sebagai ibadah syahid fisabilillah. Ketika hamba Allah membaca khawatim surah Al-Hasr 21 sampai dengan 24 di pagi hari, maka akan dijaga oleh 70.000 malaikat Allah hingga petang hari. Jika mati di antara pagi dan petang, maka dia masuk dari 13 golongan syahid di jalan Allah. Mudah-mudahan setidaknya terutama bagi anak-anak kami, para pungguk perindu bulan yang berjuang untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, ada bekal tambahan setidaknya, atau kalau sudah sebagai penguat. Dan juga untuk kita semuanya, mudah-mudahan zikir, bacaan dari khawatim surah Al-Hasr membuat Allah ridho, sehingga bangsa dan negara Indonesia ini makin hari semakin membaik, damai, sejahtera, adil dan makmur dalam perbedaan dan persamaan. Baik, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kami akan membawakan simpul kajian kami biasa syair sabdana yang ke 12.104. Saya berikan tema besar di kegelapan mentari bagian 1. Mentari katulistiwa tertawa riang menebar sinar semesta. Pertiwi sepotong surga justru malah merundung duka. Punggok perindu bulan tak terdengar elok bersuara. Burung gagak berkoar bersaut antar sesama mengangkasa. Beradu suara serak memekakkan semua, hati bertelinga. Berkoar diterpa terik mentari, menghitam legam bulu eloknya. Paruh kokoh hanya mematuk, pungguk tak berdaya. 13 Oktober 2020. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah,
sebangsa dan setanah air, apapun agama dan kepercayaan kita masing-masing, adalah satu keluarga besar bangsa yang diawali dari Nusantara, yang dahulunya selalu tercapik-capik dengan kerajaan-kerajaan kecil, yang satu dengan yang lain saling memangsa, terutama bagi kerajaan besar. Dan hari ini kita masih menyaksikan pergumulan di antara pemegang tahta dan anak-anak belia yang merindukan rembulan bercahaya purnama. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, sebelum saya melanjutkan syair ini, ada baiknya salah satu dari khawatim surah Al-Hasr tadi saya bacakan, karena betapa dahsyatnya Asmaul Husna. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Lau anzalna hadzal qur'ana 'ala jabali ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Allah membuat perumpamaan. Kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan tamsil itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir. Dan saya teringat lambang berpikir ketika saya masih di sekolah menengah pertama Pancasila, Desa Sumber Manjing Wetan, Kecamatan Sumber Manjing Wetan, Kabupaten Malang. 1 jam perjalanan dari kota Malang dalam keadaan normal mengarah ke Pantai Sendang Biru, tempat pelelangan ikan terbesar kedua di Jawa Timur. Saya memakai simbol OSIS itu. Jadi kalau sekarang OSIS, kalau dulu pakai simbol dari kebanggaan sekolah, yakni simbol kami adalah pungguk yang bertengger di pena yang terbuat dari bulu ayam. Saya tidak menceritakan itu, tapi marilah kita ikuti, kita sama-sama berdialog. Mentari Katulistiwa tertawa riang menebar sinar mensemesta. Kita selalu menyaksikan dalam keseharian kita, mentari selalu menyapa seluruh makhluk Allah untuk semakin hidup, semakin bergairah, semakin berbahagia. Namun, pertiwi sepotong surga justru malah merundung duka. Hari ini kita merasakan duka karena fasilitas umum banyak yang dirusak oleh sebagian saudara-saudara kita, sebagian anak-anak kita, karena mungkin kekurangfahamannya. Pungguk perindu bulan tak terdengar elok bersuara. Suara-suara pelajar, suara-suara mahasiswa tidak lagi elok bersuara karena mereka merasa ada musibah. Karena ada musibah, maka elok suara yang idealnya ditorehkan dalam bentuk kata menjadi kalimat, menjadi usulan memorandum pelajar dan mahasiswa. Seperti dulu juga ada trip tentara pelajar yang dikagumi oleh dunia. Anak-anak kita, pungguk-pungguk muda juga merindukan
rembulan. Elok suara itu akan terdengar cantik jika anak-anak muda yang belia ini mampu aspirasinya diserap oleh mereka yang berada di singgasana pemegang tahta. Karena jika proses sosialisasi sebuah rancangan kebijakan, rancangan peraturan perundangan lengkap dan cukup saturitasnya, tingkat kedewasaannya cukup di dalam proses weight input, kalau di dalam bahasa kebijakan publik, jadi antara input kemudian weight inputnya itu ada keseimbangan, maka outputnya nyaris bisa dipastikan itu adalah cahaya bulan purnama. Dan setiap orang merindukannya. Burung gagak berkoar bersaut antar sesama mengangkasa. Ada orang-orang yang merasa paling tahu untuk mengatur anak bangsa ini, paling tahu menjaga kedamaian bangsa ini. Tapi tak jarang karena syahwat, maka berkoar bersaut antar sesama di angkasa, beradu suara serak memekakkan semua hati bertelinga, menjadi terkadang perbuatan sia-sia, durjana dan nista. Berkoar diterpa terik mentari menghitam legam bulu eloknya. Mestinya seragam-seragam kebajikan itu dipelihara dengan hati. Pada saat mengawal negeri tercinta Indonesia, senantiasa zikrullah. Sungguh kami mendambakan, jika memang harus ada demonstrasi, maka seluruh aparatur sipil negara dan seluruh aparatur Tentara Nasional Indonesia, kalau ini sudah kita lihat, dan seluruh polisi Pamong Praja tidak membawa apapun dan bahkan tidak menurunkan kendaraan lapis baja atau bentuk apapun. Dari rumah semua berniat, apalagi sembari berzikir melantunkan khawatim surah Al-Asr ini. Mereka yang akan demonstrasi melantunkan, kemudian bapak-bapak kita yang menjaga polisi, tentara, Pamong Praja dan seterusnya yang menjaga sama-sama berzikir. Insya Allah aura zikir yang dijamin oleh Rasulullah akan dikawal masing-masing orang 70.000 malaikat dari pagi petang sampai dengan pagi, menjadikan demonstrasi itu bernas Pancasila. Bagaimana dengan saudara-saudara kita yang agama yang lain? Mereka melantunkan dengan caranya masing-masing, memuji asma kebesaran Tuhan dengan caranya masing-masing. Yang Hindu, yang Buddha, yang Konghucu, Protestan, Katolik, Pantekosta, Batak Huring Make, orang-orang suci zaman akhir, apapun agama dan kepercayaannya, Kaharingan, Ojo Dumeh, Sabto Darmo, semua kalau andai saja akan turut melantunkan pujian-pujian kepada Allah, maka tidak akan ada perusakan jiwa dan raga anak bangsa ini. Paruh kokoh hanya mematuk pungguk tak berdaya. Sungguh kita sayangkan jika pungguk-pungguk perindu bulan itu harus berakhir dengan nestapa, apalagi kesusahan orang tua. Ingat bahwasanya negara dibiayai oleh rakyat. Dan rakyat itu bukan folk day. Bukan kebenaran rakyat adalah kebenaran Tuhan. Bukan. Tetapi kebenaran Tuhan harus menuntun kebenaran rakyat. Dan rakyat yang baik adalah rakyat yang mampu menjaga kehormatan diri dan pemimpinnya. Jangan sampai
mencaci maki pemimpin jika kita tidak setuju atau tidak suka. Tapi jangan juga terjadi pemimpin berlaku sewenang-wenang tanpa memperhatikan amanat penderitaan rakyat Indonesia tercinta. Kita berharap Pak Jokowi beserta jajarannya, ulama beserta jajarannya, ormas-ormas keislaman, ormas Buddha, Katolik, Hindu, Konghucu, dan semuanya bersatu padu dalam doa, dalam niat, dalam hasrat, dalam perilaku, dalam sikap. Kita adalah bangsa besar, bangsa yang memiliki hati nurani, yang menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan dan kepercayaan bertuhan kepada Tuhan yang Maha Esa. Semoga Indonesia makin tertata, berbineka tunggal ika di bawah panji dasar negara dan ideologi bangsa Pancasila. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.